Hari ini adalah hari ketujuh, hari Sabat yang kudus. Hari ini, saya ingin meluangkan waktu untuk membagikan firman Tuhan kepada kalian di bawah khotbah berjudul Kehidupan dan Lingkungan Yesus. Ketika Yesus datang ke bumi ini dalam tubuh manusia, para pemimpin agama dan mereka yang menentangnya menggunakan berbagai tuduhan untuk memfitnahnya. Melalui sejarah 2000 tahun yang lalu, kita dapat memahami kehidupan seperti apa yang dijalani Bapa Sorgawi Ahn Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru di zaman ini. Mari kita luangkan waktu untuk menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah menjalani kehidupan demikian demi keselamatan dan pertobatan anak-anaknya yang berdosa. Mari kita lihat kitab Kolose pasal 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Menurut kitab Kolose pasal 2, siapakah rahasia Tuhan? Itu adalah Kristus. Kitab Kolose pasal 2 menjelaskan bahwa kita harus menyadari Kristus dan semua ajaran Kristus dengan benar. Semuanya, apakah rahasianya harus diungkapkan agar banyak orang dapat mengetahuinya? Tidak begitu. Sebab itu, tidaklah mudah untuk menyadari Kristus, rahasia Tuhan, bahkan pada kedatangannya yang pertama. Mari kita lihat kitab Matius pasal 16 ayat 18. Pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ketika Petrus menyadari Yesus sebagai Kristus dan mengakui imannya, Yesus menyuruh dia untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias, yaitu Kristus. Dia meminta demikian kepada Petrus. Jika begitu, ketika Kristus datang ke bumi ini, apa yang dia lakukan dengan identitasnya? Dia datang secara rahasia, menyembunyikan identitasnya. Kehidupan dan lingkungan Kristus, yang datang secara rahasia, bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami dan diterima oleh semua orang. Ketika kita merenungkan fakta bahwa Tuhan datang secara rahasia, mengenakan kemah tubuh, dan menjalani kehidupan seperti kita, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit untuk diterima, kita menyadari bahwa di balik semua itu ada tujuan besar Tuhan untuk keselamatan kita. Mengingat hal ini, saya percaya kita perlu melihat kembali dosa-dosa kita sebagai pendosa sorgawi, yang menyebabkan dia menjalani kehidupan seperti itu dan benar-benar bertobat. Lalu, siapakah Yesus yang telah datang ke bumi ini? Mari kita lihat Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Siapakah dia? Bapa yang kekal. Ini adalah nubuat yang sangat penting bahwa Tuhan Yehova, yang disebut Bapa, akan datang ke bumi ini sebagai seorang anak.
Ayat 6. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nabi Yesaya bahkan bernubuat tentang nama kota, di mana Tuhan akan datang dan melakukan pekerjaannya, ketika dia datang ke bumi ini sebagai seorang putra, sebagai seorang anak. Mari kita beralih ke pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan, di manakah dia akan memuliakan? Memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, yaitu Galilea. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bahkan rincian tentang wilayah Galilea, di mana Yesus akan datang mengenakan kemah tubuh dan melaksanakan pelayanannya, dinubuatkan sekitar 700 tahun sebelum kedatangannya. Dalam Kolose pasal 2 ayat 2, Tuhan berkata bahwa sangat penting untuk mengenal dan memahami Kristus, rahasia Tuhan. Yesus bertanya kepada Petrus, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah anak Allah yang hidup." Siapakah anak Tuhan menurut Yesaya pasal 9? Yang dia maksudkan adalah, engkau adalah Tuhan Bapa. Yesus menjawab, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Tuhan yang telah menyatakan itu kepadamu." Bukankah ini sebabnya Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga"? Kemudian Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Inilah salah satu alasan mengapa kehidupan Tuhan, Kristus, yang datang ke bumi ini, tidak pernah dapat dinyatakan seperti yang dibayangkan dunia, penuh dengan ketenaran dan kemuliaan yang luar biasa. Di mata orang-orang di dunia, ada kemungkinan untuk mempermasalahkan hal ini atau itu. Namun, siapakah dia pada dasarnya? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Bapa yang kekal. Mari kita lihat kehidupan seperti apa yang dialami oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, ketika dia datang ke bumi ini. Mari kita buka kitab Lukas pasal 11 bersama-sama. Dalam ayat 37, muncullah adegan orang Farisi mengundang Yesus untuk makan. Mari kita lihat ayat 37. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Hal itu sama artinya dengan makan dengan tangan kosong, tidak menggunakan sendok atau sumpit. Melihat perilaku seperti itu, orang Farisi yang mengundang Yesus menjadi sangat bingung dan terkejut. Jika seseorang berada dalam posisi untuk memberitakan firman Tuhan, setidaknya dia berusaha untuk terlihat kudus. Tetapi ketika orang melihat kehidupan Yesus, kehidupannya justru sebaliknya. Kita dapat memastikan bahwa Tuhan melakukan berbagai perbuatan yang membuat sulit untuk mengenali identitas Tuhan, yang dengan sempurna menyembunyikan kemuliaannya. Mari kita membaca Matius pasal 11 ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum,
Begitulah cara mereka menggambarkan Yesus. Orang-orang menggambarkan dia sebagai pelahap. Dengan kata lain, itu berarti bahwa dia tidak makan dengan bermartabat, tetapi melahap makanannya dengan keserakahan. Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai. Di masa lalu, pemungut cukai dan orang berdosa dianggap sebagai kelas yang sangat rendah. Bahkan orang biasa pun tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu, namun Alkitab mengatakan bahwa Yesus menganggap mereka sebagai sahabatnya. Mengapa Tuhan yang Maha Mulia, Maha Kudus, dan Maha Agung datang ke bumi ini dalam tubuh manusia dan hidup seperti manusia biasa? Oleh karena itu, ada tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 bahwa rahasia Tuhan adalah Kristus. Yesus juga melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Kristus. Sungguh, inilah kehidupan yang dipilih Tuhan untuk dijalani untuk mencari umatnya yang sejati dan menebus semua dosa dan pelanggaran manusia. Mari kita lanjutkan dengan Lukas pasal 15. Mari kita lihat Lukas pasal 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Pada waktu itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat berpura-pura kudus dan mulia, tetapi Yesus menyambut pemungut cukai dan orang berdosa dan berbagi makanan dengan mereka. Dia tidak tampak mulia sama sekali. Lukas, penulis Injil ini, mencatat adegan di mana Yesus tidak terlihat kudus. Jika Yesus muncul dengan cara ini di zaman ini, apa yang akan terjadi? Mari kita buka Matius pasal 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berjalan-jalan sambil mengajarkan bahwa mereka yang paling hina dan diperlakukan paling buruk pada masa itu, yang dianggap kurang dari manusia, akan menjadi yang pertama masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Semuanya, bayangkan saja ini. Mengapa Kristus menjalani kehidupan seperti itu, menyembunyikan kemuliaan Tuhan? Ketika kita merenungkan hal ini secara mendalam di dalam hati kita sekali lagi, kita sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan menempuh jalan kehidupan ini demi keselamatan umat manusia, yaitu keselamatan kita. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 53, hal itu terjadi oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita. Jika kita tidak melakukan dosa di sorga, hal ini tidak akan pernah terjadi pada Tuhan kita. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa memberi harapan bahkan kepada mereka yang miskin, rendah, lemah, dan diperlakukan orang yang lebih rendah dari manusia oleh dunia dan menyadarkan mereka akan kebenaran bahwa kerajaan sorga itu ada. Namun, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak, memfitnah, mengejek, meludahi, dan menyalibkan Tuhan yang mereka sembah ketika dia datang ke bumi ini. Mereka mengambil batu untuk melempari dia dengan batu sambil berkata, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah, lalu melakukan segala macam perbuatan jahat dan kekejaman terhadapnya. Jika Tuhan datang ke bumi ini di atas awan-awan di langit atau di dalam kereta api sorgawi, disertai puluhan ribu malaikat, apakah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin agama pada waktu itu akan berani memperlakukan Yesus sedemikian? Karena dia datang dalam posisi yang rendah, orang-orang tidak mengenali dia dan memperlakukan dia seperti itu. Ketika Petrus mengenalinya, dia berkata, jangan memberitahu siapapun bahwa aku adalah Kristus.
Sebab aku datang ke bumi ini secara rahasia. Mari kita lihat kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Mari kita lihat pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Siapakah dia? Yang adalah gambaran Allah. Kristus adalah Tuhan. Menurut Yesaya pasal 9, dia adalah Tuhan yang perkasa. Dan siapa lagi? Bapa yang kekal. Bukankah sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 bahwa dia akan datang ke bumi ini untuk memuliakan Galilea tempat bangsa-bangsa lain, dan terang yang besar akan bersinar? Mari kita beralih ke ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sekalipun Tuhan menyamarkan dirinya seolah-olah dia bukan Tuhan dan melakukan sesuai dengan hal tersebut, bagaimana umatnya yang sejati harus menanggapinya? Kita harus menyadari dia. Dalam pemeliharaan Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak sorgawi, Tuhan datang ke bumi ini secara rahasia, menyembunyikan semua kemuliaan sorga. Pada waktu itu, ada orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang berpaling darinya. Ada 5.000 orang yang mengikuti dia. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes pasal 6 ayat 66? Firman-Nya bahwa banyak muridnya mengundurkan diri. Meskipun Tuhan sendiri datang, memberi mereka ajarannya, dan melakukan tanda-tanda ajaib yang berada di luar hayalan mereka. Mereka berpaling darinya karena dia tidak memenuhi keinginan mereka. Situasi seperti ini disebutkan berkali-kali dalam semua kitab Injil. Seperti apa lingkungan pada zaman Yesus dan kehidupan seperti apa yang dia jalani ketika dia datang ke bumi ini? Meskipun demikian, murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mengikuti ajaran Yesus Kristus dan tetap bersamanya sampai akhir. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Bukankah aku telah memilih kamu?" Kita dapat menemukan adegan Yesus bersukacita di Yohanes pasal 6. Di zaman ini, jika Yesus sendiri datang untuk mengajar kita, kita mungkin berpikir kita akan berkata, "Amin," dan mengikuti dia 100%, tetapi tidak demikian. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi. Apa yang tidak lagi mereka lakukan? Mengikut dia, yaitu Yesus. Ketika Yesus berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Kata mereka, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Dan tidak lagi mengikuti dia. Meskipun Tuhan yang Maha Kuasa sendiri datang ke bumi ini sebagai manusia dan mengajar mereka, banyak orang berbalik dan meninggalkannya. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Mereka yang mengenal Yesus dengan benar, mengikuti ajarannya sampai akhir, tetapi orang-orang biasa yang tidak mengenalnya, meninggalkannya dan tidak lagi mengikutinya. Bukankah ini berarti bahwa tidak mudah bagi orang biasa untuk memahami, menerima dan menyambut dia sebagai Tuhan? Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, dan 12 bakul penuh yang tersisa. Dia menunjukkan kuasa dan mukjizatnya yang besar. Mereka semua makan roti, tetapi mereka semua meninggalkan dia. Sungguh sangat mencengangkan. Dalam lingkungan seperti itu, Kristus telah memberitakan Injil. Dia telah menjalani kehidupan di dunia yang memiliki sekecil iman kepada Kristus. Mari kita lanjutkan dengan Yohanes pasal 10.
Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Apakah Yesus adalah Tuhan atau bukan? Nabi Yesaya dengan jelas memberitahu kita bahwa meskipun dia dilahirkan di bumi ini sebagai seorang anak, sebagai seorang putra, identitas sejatinya adalah Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Namun, karena keadaan pada waktu itu, orang-orang bertanya, bagaimana mungkin manusia bisa menjadi Tuhan? Meskipun dia diperlakukan seperti ini, dia hanya berfokus pada keselamatan kita, dan menempuh jalan perjanjian baru, menanggung beban segala dosa dunia sampai anak-anaknya diselamatkan. Kita tidak boleh melupakan kasih karunia, kasih, pengorbanan, dan pengabdian Tuhan. Namun, ada beberapa orang yang tidak tahu malu mencoba melempari dia dengan batu. Mari kita lanjutkan ke pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'? Bukankah Yesus turun dari sorga?" Orang-orang Yahudi tidak mengenal Tuhan yang turun dari sorga ke bumi ini dalam tubuh manusia. Dia datang ke bumi ini melalui tubuh seorang perempuan bernama Maria. Mereka berpikir, ayahnya adalah Yusuf, dan kami semua mengenal orang tuanya. Bagaimana dia bisa berbohong dia turun dari sorga? Dalam situasi seperti ini, dapatkah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan yang benar? Mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil pimpinan dalam menyalibkan dia. Mereka bahkan meminta biarkan darahnya ditanggungkan atas diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Orang-orang Yahudi cukup yakin sehingga mengatakan hal itu. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 7. Mari kita membaca Yohanes pasal 7 ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Sederhananya, mereka mengucapkan kata-kata tersebut dengan niat negatif seperti, pendidikannya sangat rendah tetapi dia bisa membaca dan mengajar. Ayat 41, yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari mana mereka mengatakan dia seharusnya tidak datang? Galilea. Mereka berkata, setahu kami, Kristus tidak akan pernah datang dari Galilea. Namun, bukankah Yesus datang dari Galilea? Dengan demikian, mereka memfitnah Yesus lagi. Mari kita juga melihat Yohanes pasal 1. Mari kita lihat ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kita dapat memahami bahwa Nazaret, tempat di mana Yesus memberitakan Injil, bukanlah kota yang bagus atau tempat dengan kenamaan. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Seperti yang kita lihat, kehidupan dan lingkungan Yesus adalah keadaan yang cukup untuk menyembunyikan kemuliaan Kristus. Tidak ada yang bisa menerima Yesus sebagai Mesias, Tuhan, atau Kristus dalam lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, apa yang Yesus katakan?
Mari kita lihat Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Menjadi kecewa berarti jatuh. Bagaimana dengan orang yang tidak tersandung atau tidak menjadi kecewa karena Yesus? Berbahagialah mereka. Meskipun Yesus datang ke bumi sebagai rahasia Tuhan, terlepas dari semua keadaan ini, Petrus dan beberapa muridnya dengan benar mengenali Dia, menyembah Dia dengan segenap hatinya, dan berupaya untuk memberitakan ajarannya kepada semua orang di sekitar mereka. Namun, lihatlah situasi orang lain. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24, kita dapat melihat keadaan gereja mula-mula ketika orang menuduh mereka yang percaya kepada Yesus sebagai sekte Nasrani. Orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan untuk membebaskan satu orang berdosa selama hari raya. Pilatus berpikir, bukankah orang-orang akan meminta Yesus untuk dibebaskan karena dia lebih benar, lembut, dan lebih baik daripada Barabas si perampok itu? Dia bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus atau Barabas?" Namun, semua orang berkata serempak, "Bebaskan Barabas." Mereka berteriak, "Salibkan Yesus." Siapa yang mengatur semua hal ini di belakang layar? Bukankah para pemimpin agama pada waktu itu mengendalikan orang-orang sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan membiarkan Yesus disalibkan? Saat Yesus memikul salib, orang-orang melemparkan segala macam hinaan kepadanya tanpa ragu-ragu. Para prajurit membuang undi untuk pakaiannya. Beberapa meludahinya, beberapa menutup matanya dan memukulnya dengan tinju mereka. Sekiranya Tuhan telah menyatakan cahaya kemuliaannya yang asli, sehingga manusia dapat melihatnya, hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Akan tetapi, Dia menyembunyikan semua kemuliaannya. Di tengah-tengah hal ini, ada orang-orang yang hanya melihat firman hidup kekal yang keluar dari mulutnya dan mengikutinya. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan kehendaki untuk mencari umat Tuhan yang benar. Dengan berkata, kita tidak dapat membalas kasih karunia Bapa dan Ibu Sorgawi. Kita harus menjalani kehidupan pertobatan, bersyukur kepada Bapa dan Ibu yang datang jauh-jauh ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Karena itu, saya ingin Anda sekalian mengetahui bahwa doa pertobatan lebih diterima Tuhan daripada doa permohonan. Tolong lakukan ini, tolong lakukan itu. Tentu saja, semua hal ini adalah doa. Ketika kita merenungkan fakta bahwa Tuhan, yang tidak perlu mengambil peran, posisi, atau sikap seperti itu, memilih untuk berjalan di jalan ini karena kita tergerak bertobat dan bersedih hati. Kita telah berbuat dosa di hadapan orang tua sorgawi di sorga dan lagi di bumi, menimbulkan rasa sakit dan penderitaan mereka sekali lagi. Dengan hati yang tercabik-cabik dalam penyesalan, kita harus menjadi anak-anak sorgawi yang mengingat kasih karunia, dan kasih Tuhan, pengabdian, dan pengorbanannya yang tak terbatas setiap hari. Cara orang memandang gereja Tuhan saat ini di zaman Roh Kudus, tidak berbeda dengan cara orang memandang gereja mula-mula. Mari kita ingat bahwa cara orang memandang Yesus pada waktu itu, sama dengan cara orang memandang Kristus An Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru saat ini. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 60, bagaimana semua hari itu digambarkan? Ada tertulis, hari-hari perkabunganmu. Namun,
Apa yang akan terjadi pada hari-hari perkabungan itu? Itu akan berakhir. Mari kita beralih ke firman yang berbunyi, hanya ketika semua hari-hari perkabungan itu digenapi, anak-anak dapat kembali ke kerajaan sorga. Yesaya pasal 60. Mari kita lihat Yesaya pasal 60 ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu, apa yang akan terjadi pada hari-hari perkabunganmu? Akan berakhir. Siapa yang dimaksud dengan kata bagimu di sini? Karena Yesaya pasal 60 menggambarkan kemuliaan masa depan yang akan diterima Yerusalem, hari-hari perkabunganmu, mengacu pada hari-hari perkabungan yang harus dialami Yerusalem. Hari-hari perkabunganmu akan, apa yang dikatakan akan terjadi pada hari-hari tersebut? Berakhir. Sampai saatnya tiba ketika hari-hari perkabunganmu akan berakhir, akan ada yang tidak percaya kepada Yerusalem, ada yang meragukannya, ada yang mempertanyakan dia, ada yang mengkhianatinya, dan juga ada yang menghalanginya. Lingkungan di zaman Roh Kudus ini tidak berbeda dengan lingkungan di zaman anak. Jika Tuhan telah memperlihatkan kemuliaannya, tak seorang pun akan berani mengangkat kepalanya di hadapan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Untuk siapa Yerusalem menanggung hari-hari perkabungan itu? Sampai hari-hari perkabungan yang disebabkan anak-anaknya berakhir, Yerusalem akan dibiarkan dalam lingkungan dan situasi seperti ini. Mari kita juga beralih ke ayat 14. Pasal 60 ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Di sini, siapakah orang-orang yang menindas engkau? Mereka adalah orang-orang yang menyiksa Yerusalem. Jadi, mereka yang menyiksa Yerusalem akan selalu menimbulkan rasa sakit, penderitaan dan siksaan padanya. Sambil menanggung semua momen itu, Dia telah memberi kita, anak-anaknya, waktu yang berharga ini untuk keselamatan. Kita semua tidak boleh lupa bahwa dengan cara inilah kita diberi waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tidak ada perbedaan antara keadaan pada saat kedatangan Bapa yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Mari kita baca lagi ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Hari yang mulia ini akan datang pada akhirnya. Semua orang yang menista engkau akan. Tuhan dihina, diejek, dan diolok-olok. Ada yang mungkin berpikir, jika Dia Tuhan, mengapa Dia menderita demikian? Jika Dia adalah Tuhan, mengapa Dia dihina? Meskipun Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Dia disalibkan dan menumpahkan darahnya. Nabi Yesaya menjelaskan dalam Yesaya pasal 53 bahwa semua ini terjadi oleh karena dosa-dosa dan pemberontakan kita di sorga. Sama halnya dengan Yerusalem. Dia ditindas dan dihina. Namun, semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Inilah yang dinubuatkan Alkitab. Yesus juga mengatakan bahwa agar digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian, situasi ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ketika kita memikirkan oleh karena siapa mereka menanggung semua penderitaan, cemoohan, dan penghinaan ini, kita harus bersyukur dan memuliakan sekali lagi atas pengorbanan, pengabdian dan kasih Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Kita tidak boleh mengkhianati pengorbanan mereka. Tuhan yang telah melindungi kita dari lingkungan seperti ini adalah Bapa kita yang hebat dan Ibu kita yang hebat. Berharap bahwa kita tidak akan kehilangan iman sampai akhir, dan dapat kembali ke kerajaan sorga yang kekal dengan cepat, saya ingin menutup khotbah hari ini. Terima kasih banyak.